lembab, bantu makeup menempel lebih lama. Diva Beauty Drink dengan kolagen aktif, elastin, dan vitamin E. Kulit cerah, lembab, dan kencang. 2 botol sehari. Dipersembahkan oleh tanda tangan dan kemudian memberikan sosialisasi soal pencegahan korupsi, tapi masih mengumpulkan vendor-vendor atau perusahaan-perusahaan yang membahas terkait dengan proyek. Jadi komitmennya tidak utuh memang. Dan kita butuh kerjasama yang kuat di sana. Ada narasumber kami yang terakhir, yaitu Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setiawasisto. Irjen Pol Setiawasisto mulai menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri sejak April 2017. Meskipun berkecimpung di bidang hubungan masyarakat, namun Setio juga dikenal sebagai spesialis intelijen keamanan. Lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1984, Setio memutuskan untuk mendalami ilmu intelijen. Sebagian besar karirnya dibangun di Direktorat Intelijen Keamanan yang ada di markas-markas Polri. Bahkan, Setio dipercaya menjadi Sekretaris Nasional Central Bureau Interpol Indonesia tahun 2012 dan Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri tahun 2016. Terima kasih Pak Titit Setio sudah bergabung bersama kami. Pak Setio ini kan sebagai juru bicaranya Kapolri ya. Dari peranan yang dijalanin Pak Setio, apa sih yang bisa menjadi resiko stres paling besar? Karena kan kita orang awam nih Pak, sementara Bapak yang menjalani itu. Di belakang saya ini ada 400.000 lebih anggota Polri. Ya, saya berbicara atas nama Polri. Oleh sebab itu pernah ada teman saya yang mengatakan, kamu kalau ngomong terlalu lambat itu. Kamu ngomongnya kurang cepat. Memang teman saya presenter, salah satu TV Suarta. Nah, yang mungkin kalau membuat stres adalah ketika ada yang ditanya satu kasus, sementara penyidiknya belum memberikan informasi ke kita. Itu gimana Pak nanganinnya? Ya, saya pasti bilang, saya mohon waktu, saya akan cek kepada penyidiknya, karena memang di Humas itu kan bukan menangani kasus. Mungkin kalau Mas Febri hanya satu kasus korupsi. Kalau saya menangani kasus mulai dari curi ayam sampai dengan korupsi juga ada. Pak, ya. Karena bersama-sama nih dengan kedua jubir yang lain, kalau tim pencari fakta itu dengan KPK itu disambut nggak? Atau ada gagasan mengiyakan, kemudian Pak Presiden juga menyambut baik nggak? Itu kan dalam rangka membantu Polri supaya masalah ini cepat selesai gitu ya Pak Kris tadi? Iya. Lebih dari 9 bulan yang lalu lah. Bagi kami apa yang terjadi 11 April 2017 itu masih ingat secara persis ya. Dan kami juga kita juga lihat bersama waktu itu Pak Kapolri dan Pak Kapolda Metro Jaya juga datang dan juga menyampaikan pada publik bahwa kita akan cari pelakunya. Bahkan Presiden sangat tegas saat itu. Memang bagi KPK serangan terhadap novel itu tidak mungkin serangan terhadap pribadi Novel Baswedan. Itu pasti menurut kami ya serangan terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh novel. Karena itu kami selalu bilang begini, kalau kemudian pelaku penyerangan itu tidak ditemukan, resiko ke depan itu bukan hanya terhadap penyidik KPK, bukan hanya terhadap pegawai KPK, tapi untuk semua orang yang bekerja untuk pemberantasan korupsi, itu juga beresiko mendapatkan serangan yang sama. Terkait dengan tim gabungan pencari fakta, TGPF tersebut, teman-teman koalisi masyarakat sipil pada saat itu datang dan kita diskusi panjang. Konsep besarnya sama seperti yang disampaikan tadi bahwa ini untuk mendukung kerja yang dilakukan oleh Polri. Tapi memang itu masih dibicarakan lebih lanjut di internal KPK. Sekarang belum ada keputusan. Belum ada keputusan dan saya kira kalaupun untuk sampai ke belum ada keputusan gitu ya. Sekarang tanya tanggapan Bapak Presiden gimana? Pak Presiden. Bagaimana? Terima kasih. Ya. Saya tidak setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Asep ya, bahwa Presiden diam saja. Ya. Saya ingin menceritakan peristiwa yang belum pernah ada dalam pemberitaan Pak Asep. Ini eksklusif ya. Eksklusif nih. Ketika ada peristiwa itu pagi, saya dikasih tahu, saya lapor Presiden. Apa yang dilakukan oleh Presiden? Langsung menelpon Kapolri dan kemudian memerintahkan untuk membentuk tim khusus. Itu hari peristiwa ketika novel disiram air keras.
pagi itu saya datang ke rumah sakit, siang kemudian saya koordinasi juga dengan Kapolri, Pak Setio waktu itu, dan Pak Kapolri menyampaikan, Bang kita akan bentuk tim khusus untuk ini. Ini tidak hanya ditangani oleh Polda Metro, saya tidak tahu mungkin Pak itu bisa menceritakan ya, tapi ditangani oleh satu tim khusus. Tapi tolong sediakan juga ruang teman-teman ini untuk juga percaya bahwa Polri ini serius mengusut kasus penyiraman air keras kepada penyidik. Presiden concern loh, karena ini bukan masalah novelnya, tapi tidak boleh penyidik siapapun, apakah Polri, apakah KPK, apakah kejaksaan, kalau melakukan penegakan hukum mengalami seperti ini, tidak boleh Pak terjadi di negara yang berdasarkan Pancasila. Nah ini Pak Presiden sangat serius, polisi serius, KPK serius, tapi masih buntu. Sekarang tingkat intuisi nih. Menurut intuisi Mas Johan Budi, Mas Febriansyah dan Pak Mas Jenderal, intuisi ini kasus novel ini bakal selesai dengan diketemukan pelakunya apa tidak nih? Intuisi ini. Kalau menurut saya dengan kemampuan Polri yang semakin lama semakin canggih, saya yakin akan ketemu. Cuman pertanyaannya, ketemunya kapan? Mas Febri bagaimana? Optimis? Saya lebih tepat rasanya bilang harapan kami di KPK pelakunya ditemukan. Gitu. Silakan Pak Setio. Tentang keyakinan saya juga yakin bahwa suatu kasus pasti akan terungkap. Karena ada adagium bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti akan terungkap. Itu Pak Kris. Baik, oke. Mel, Enggak soal stres Kak, menarik Kak. Kan kalau stres kan tadi bagaimana menangani stres ditanyakan psikolog kan. Kan pasti ada ancaman Pak. Kalau Pak Setio diancam punya pistol. Nah kalau Febri, Pak Johan diancam punya apa coba? Punya apa? Dan katanya Pak Setio sekarang jadi bawa pistol loh kemana-mana. Bawa pistol, saya tanya yang dua ini kalau diancam-ancam gimana gitu kan. Semua pekerjaan pasti punya risiko. Prinsip dasarnya saya kira itu saja. Namun memang agak berbeda ya kalau antara teman-teman di kepolisian yang tadi dari aspek fisik persenjataan itu sudah sejak awal diberikan. Kalau di KPK kan memang ada bagian-bagian tertentu saja yang bisa dipersenjatai dan kita pun lebih banyak sebenarnya meminta bantuan dari kepolisian. Sama di KPK pernah diancam itu Mas Febri? Entah telepon lah, entah dijadi ikutin yang lah. paling parah deh, ancamannya seperti apa? Diancam karena pulang malam terus mungkin. Silakan Pak Johan. Sekarang sih nggak ada ancaman, mungkin ancaman dalam bentuk lain kali Pak Asep. Kali aja ada metafisika kayak gitu. Jadi dukun ya Pak? Tapi betul Pak Setio memang jadi membawa senjata ketika memang ada teror kepada polisi gitu, jadi bawa senjata tajam. Tapi saya nggak pernah bawa pistol walaupun saya ketua Perbakin. Saya nggak pernah bawa pistol. Pak Setio ini kan polisi. Biasanya polisi itu digambarkan sebagai orang yang tegas, yang tegar, serius gitu ya. Terus kemudian pas jadi jubir ada kesulitan nggak sih Pak? Kan jubir tuh harus lebih luas, harus pas menjawab pertanyaan yang aneh-aneh gitu dari wartawan gitu harus bisa menjawab dengan baik juga. Ada Febri lah gitu kayak Febri gitu. Iya, latar belakang 34 karirnya itu intelijen, betul kan Pak? Nah itu gimana tuh? Nah ketika saya harus merubah mindset dari yang tidak pernah muncul menjadi harus muncul. Ini adalah satu perubahan yang besar bagi hidup saya. Dan saya pernah mengundang Mas almarhum Didi Petet untuk melatih junior-junior saya. Teater juga ya? Karena di intelijen kan kita harus ada memerankan orang lain. Pak kalau boleh nanya Pak, kalau Bapak boleh milih kan sekarang polisi lagi rame-rame pilkada gitu kan. Bapak ngalami intelijen sekarang begini. Kalau kelak gitu, Bapak boleh milih pilihan jabatan apa Pak? Apa mau ikut jadi gubernur? Kalau gubernur saya jadi pendukungnya loh Pak. Milih jadian aja Pak, jadi kakek yang baik. Saya sudah punya cucu. Oke, pentingnya sebagai juru bicara. Bapak ini dikenal juga dekat dengan awak media gitu, wartawan baik itu di kepolisian, di KPK ataupun juga di istana. Nah, bagaimana tanggapan awak media terhadap juru bicara di masing-masing instansi ini? Kita lihat pendapat mereka. Pak Johan sendiri sangat friendly dengan teman-teman wartawan. Bang Jo cukup bisa memberikan informasi ketika istana diterpa isu-isu yang cukup pelik.
Kalau misalnya Pak Johan Budi mau ngomong, biasanya Pak Johan Budi dari jauh udah senyum duluan. Sangat mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Kalau lagi doorstop resmi, enggak. Keluarga presiden yang pergi ke luar negeri itu bersama barang-barang itu cukup, istana cukup tidak memberikan respon, sulit untuk dihubungi. Enggak sama sekali. Alhamdulillah sejauh ini nggak pernah. Kalau saya bilang kurang produktif ya. Tidak cepat memberikan respon kepada awak media yang ingin mengetahui informasi. Karena waktu itu ada satu kendala yang sangat menyebalkan ya ketika dia tiba-tiba pas kita tanya lama gitu nggak balas-balas, ternyata dia sorry tadi gue nggak dapet wifi gitu. Kalau lagi rada gugup dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh dari teman-teman wartawan, suka megang-megang batu cincinnya. Pandangannya itu tanpa ekspresi. Wajahnya datar udah itu. Wajahnya ya. Agak susah menurut saya. Enggak. Minta data. Soalnya selama ini kalau saya data bilangnya cuma cari di ACCH. Jelas soal penyelidikan ya, karena penyelidikan itu kan memang masih tertutup gitu kan. Secara pribadi sih saya belum. Febri wataknya bukan seperti itu. Dia pintar membaca psikologis dan situasi di KPK. Itu ramah orangnya, tapi kadang juga ditinggal pergi kita kalau nanya hal sensitif. Pada awal-awal jadi Kadif Humas sih beliau sangat gampang ditelepon, mau tengah malam ditelepon pun pasti diangkat. Kebelakangan jadi susah ditemui, diminta statement susah. Kalau saya lihat dia termasuk tipikal pejabat humas yang berhati-hati. Senyumnya itu kalau entah tanyanya sensitif, entah tanyanya bagus, pasti tersenyum. Beda dengan Mas Febri ya. Kalau Mas Febri kan mukanya datar, Pak Setio beda. Walau kadang-kadang tidak dijawab. Gitu. Itu kadang-kadang beliaunya setelah senyum berhenti dulu sebentar. Seperti berpikir dan sebagainya. Seperti menata kata-kata begitulah. Dan kemudian baru dia ngomong, walaupun mungkin singkat. Kalau misalnya isunya sensitif, ya pasti susah dikulik. Biasanya kasus-kasus yang lama. Nggak pernah. Orangnya kan ramah. Cuma mungkin teman-teman ada yang pernah dimarahin mungkin. Oh nggak pernah dimarahin sama Pak Setio, nggak pernah sejauh ini. Kalau saya pribadi nggak pernah. Jadi paling sering senyum, datar, paling baik begitu kalau tadi ini. Tanggapan ya Pak Setio, silakan. Ya terima kasih. Itu feedback untuk saya. Dijawab sambil senyum. Sambil senyum tetap ada senyumnya ya. Mas Febri nggak nunggu wifi kan ini jawabnya nih. Saya harus menjawabnya dengan datar berarti. Sesuai. Terima kasih, saya kira interaksi kita kan setiap hari ya sebenarnya. Tapi memang ada kondisi-kondisi, saya kira sama ya, Mas Johan, Pak Setio pun, ada kondisi-kondisi kita tidak bisa merespon pada saat itu. Itu benar tuh yang tadi soal wifi itu Mas? Sebenarnya kadang-kadang di gedung KPK itu sinyal handphonenya kan agak sulit kadang-kadang ya. Jadi seperti jam pasir begitu dan baru bisa dijawab ketika sudah ada akses di bawah. Itu kendala teknis saja sih sebenarnya. Mas Johan? Kalau ditanya wartawan selalu saya jawab ya, apapun jawaban itu memang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh wartawan ya. Kalau soal bantu itu, saya sering bantu juga teman-teman. Kalau misalnya ingin informasi apa gitu ya, dia buntu ke mana-mana, biasanya nanya ke saya sebagai mediatornya untuk nyari informasi itu. Tapi saya bilang ini sifatnya off the record, sifatnya background kepada teman-teman media. Ya yang menilai mereka lah. Tapi saya berusaha untuk menjadi teman buat media itu, karena posisi media itu sama menurut saya. Dan mantan wartawan juga kan Mas Johan? Saya mantan wartawan. Jadi tahu rasanya gimana. Nah ngomong-ngomong tahu rasanya bagaimana jadi awak media, jadi anchor. Nah nanti kita akan simulasi kalau bapak-bapak ini yang jadi jadi reporter, jadi news anchor, plus juga jadi
ada reporter di lapangan, begitu ada wartawan di sana. Nanti kita akan lihat seperti apa setelah jeda pariwara berikut ini. Dipersembahkan oleh